Serangan kilat Sano kembali menyayat harapan Shohoku. Perpaduan gerak Fukatsu dan Kawata begitu mulus, nyaris tanpa celah. Dalam satu irama, keduanya menyusup pertahanan, menyelesaikan serangan, dan menambah angka, membuat jarak angka kembali menjauh. Shohoku terdiam. Mereka terpaku, tidak siap menghadapi kecepatan dan presisi yang barusan terjadi. Gerakan Fukatsu mengelabui siapapun yang mencoba membaca arah. Bahkan Akagi, benteng utama Shohoku pun tertipu dalam sekejap. Mata Akagi membulat, terpaku pada kerjasama yang begitu rapi dan cepat. Ia menyadari, Sano bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga efisien dalam setiap langkah. Satu serangan, kurang dari 10 detik, cukup untuk mengguncang mental seluruh tim Shohoku. Tribun kembali bergemuruh, gelombang suara penonton mengiringi pertarungan dua tim yang kian memanas di penghujung waktu. Shohoku kini mengambil alih serangan. Miyagi menggiring bola cepat ke garis pertahanan Sano, tapi tak satu pun celah dibiarkan terbuka. Para pemain Sano bergerak seperti bayangan, menutup setiap ruang dan peluang. Ketiga pemain Shohoku tersentak, saat melihat dua pemain Sano, Fukatsu dan Sawakita langsung berlari ke arah jantung pertahanan Shohoku. Sari sisi lapangan, pelatih Anzai pun terlihat sedikit terkejut, tak menyangka Sano yang sudah unggul tidak mengendurkan sedikitpun serangannya. Para pemain Sano tetap memberi tekanan ganda kepada Miyagi meski masih berada di garis pertahanan Shohoku. Keduanya langsung berlari menghampiri Miyagi yang baru membawa bola untuk memulai serangan. Dari bangku cadangan, pelatih Anzai mengamati jalannya pertandingan. Sorot matanya tenang, tapi kerutan halus di wajahnya mengisyaratkan ketegangan yang tersembunyi. Di sisi lapangan, pemain cadangan Shohoku berdiri, meneriakkan semangat untuk rekan-rekannya di tengah tekanan yang menggila. Di dalam lapangan, Miyagi terhenti. Langkahnya terkepung oleh Fukatsu dan Sawakita yang bergerak cepat memagari ruang geraknya. Ia terkunci di tengah pertahanan rapat, tertekan, tapi belum menyerah. Dari tribun, pelatih Takano dari Kainan mengamati dalam diam. Ia mengenali pola permainan Domoto, taktik menekan yang biasa digunakan tim tertinggal. Namun kali ini berbeda. Domoto menggunakannya bukan karena panik, melainkan karena waktu di babak kedua nyaris habis. Dan papan skor tak menipu, 69-76, Sano mulai kembali melebarkan jarak. Miyagi mencoba lagi, tubuhnya melesat, mencoba menerobos hadangan ganda. Tapi Fukatsu dan Sawakita bukan lawan sembarangan, mereka menahan, menekan, tak memberi ruang sedikit pun. Miyagi berhenti sejenak, napasnya teratur, matanya menyisir pertahanan, mencari celah, sekecil apapun. Tapi di depannya, Fukatsu tetap menempel. Tatapannya tajam, menembus konsentrasi. Miyagi membalas sorotan itu, matanya membulat. Dalam diam, ketegangan memuncak. Di bangku Sano, pelatih Domoto jongkok di sisi lapangan. Tatapannya tajam, tak berkedip, mengawasi setiap gerakan anak asuhnya yang terus menekan Shohoku tanpa memberi ampun. Meski unggul dalam skor, Domoto menolak permainan lamban. Baginya, Sano bukan tim yang bermain menunggu waktu, mereka adalah tim penyerang, dan itu tak boleh berubah. Sementara itu, di sisi Shohoku, tribun kembali bergemuruh. Teriakan para pendukung membelah udara, menyatu dalam irama perjuangan yang belum usai. Semangat mereka menyulut api dalam dada para pemain, mendorong mereka untuk terus melawan, mengejar, dan menang. Di lapangan, Miyagi terjebak di antara tekanan. Matanya membulat, tubuhnya masih terkepung rapat oleh Fukatsu dan Sawakita. Dua penjaga Sano itu tak memberinya ruang sedikit pun. Setiap langkah dibatasi dan selalu berusaha diantisipasi. Di dalam benaknya, Miyagi berpacu dengan waktu dan strategi. Ia tahu, dengan tubuh yang tak setinggi lawan-lawannya, ia hanya punya satu senjata, kecepatan. Dan itulah yang kini ia pertaruhkan. Ia terus menggiring bola, melangkah, berhenti, lalu berputar, memancing celah dari dinding pertahanan Sano. Pantulan bola berdetak seirama dengan detak jantungnya, cepat, tajam, penuh perhitungan. Sembari bergerak, matanya terus menelisik, mencari kemungkinan sekecil apapun untuk mengubah tekanan ini menjadi peluang. Tiba-tiba, mata Miyagi menangkap celah sempit di antara Fukatsu dan Sawakita. Tanpa ragu, ia melesat ke depan, menyelinap keluar dari tekanan ganda yang selama ini membelenggunya. Gerakannya begitu melesat cepat bagai bayangan, membuat Fukatsu tersentak. Bahkan dengan bantuan Sawakita,
penjagaan itu tetap berhasil ditembus. Tribun meledak, sorak pendukung Shohoku menggema, membanjiri lapangan dengan gelombang semangat yang tak terbendung. Suara mereka memacu semangat Miyagi, mendorongnya untuk terus maju lebih dalam, menembus jantung pertahanan Sanoh. Di bangku cadangan, Kogure dan Ayako tersenyum lebar. Harapan kembali menyala saat melihat rekan mereka lepas dari cengkeraman dua pemain elit lawan. Pandangan Miyagi kini fokus ke depan. Matanya tajam, menyisir setiap kemungkinan, membaca gerak lawan, mencari celah sekecil apapun yang bisa menjadi peluang emas. Namun tak lama, Fukatsu kembali muncul, menghadang lajunya, mencoba memutus momentum yang baru saja ia bangun. Di tribun, para pemain kainan yang mengamati dari jauh, tak bisa menahan rasa kagum. Pertahanan Sanoh kembali tersusun cepat, tepat waktu, dan tepat posisi. Mereka tak memberi ruang bernapas bagi para pemain Shohoku yang mencoba masuk. Wajah para pemain Sanoh mulai menegang. Meskipun papan skor masih berpihak pada mereka, tekanan dari Shohoku mulai terasa. Sebaliknya, di tribun seberang, pendukung Shohoku tak henti-hentinya menggema. Suara mereka terus mendesak, memanggil tim kebanggaan mereka untuk terus mengejar, dan tidak menyerah. Di tribun, udara terasa berat. Ketegangan menyelimuti wajah-wajah teman-teman Sakuragi. Tatapan mereka terpaku ke lapangan, pada papan skor yang menunjukkan selisih 7 angka dari Sanoh. Mereka tahu, Shohoku harus mencetak setidaknya 3 angka untuk menjaga harapan tetap hidup. Tapi jauh di lubuk hati, mereka ragu. Waktu menipis, dan tekanan semakin menggigit. Yohei mengernyit. Ada yang tidak beres. Pandangannya tertuju pada Sakuragi yang berdiri membungkuk di tengah lapangan. Napasnya tersengal, bukan karena kelelahan, melainkan karena rasa sakit yang menggerogoti punggungnya. Haruko, duduk di samping Yohei, menangkap nada serius dalam suaranya. Wajahnya berubah tegang, matanya menatap khawatir ke arah lapangan. Sakuragi menggertakkan gigi. Rasa sakit itu kini menyusup lebih dalam, menusuk hingga ke tulang. Fokusnya buyar, alisnya terangkat, tubuhnya nyaris goyah. Namun dia tetap berdiri. Dari belakang, langkah tenang Kawata mendekat. Ucapannya lirih namun tegas, menyarankan Sakuragi untuk berhenti, untuk tidak memaksakan diri. Kawata mengingatkan bahwa masa depannya masih panjang, dan jangan hancurkan segalanya di pertandingan ini. Sakuragi menoleh. Pandangannya menusuk balik, mata tajam menyiratkan tekad yang belum padam. Kawata terpaku sejenak, menyadari luka yang tak terlihat di balik sorot mata itu. Tapi justru di saat itu, senyum samar muncul di wajah Sakuragi. Bukan senyum lemah, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan kembali nyalanya. Rasa sakitnya belum hilang, tapi semangatnya menyala kembali. Kawata tak berhenti sampai di situ. Suaranya kembali terdengar dingin, namun kini diselipi ancaman yang nyata. Jika Sakuragi bersikeras melanjutkan permainan, maka ia tak akan segan bermain kasar. Ancaman itu mengiris suasana. Senyum di wajah Sakuragi lenyap seketika, digantikan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Matanya membulat, menyadari bahwa Kawata telah menangkap kelemahan yang selama ini ia sembunyikan, cedera di punggungnya. Sakuragi menatap Kawata dalam diam. Ada pergolakan dalam benaknya, antara logika yang meminta untuk berhenti dan semangat yang tak mau padam. Namun hanya butuh sekejap, dan tekad itu kembali memuncak. Sorot matanya berubah, tajam dan penuh keyakinan. Ia memilih untuk tetap berdiri, tetap bertarung. Bukan demi dirinya sendiri, tapi demi tim yang telah percaya padanya. Sementara itu, skor terus bertahan di angka 69-76. Suara gemuruh menggema di seluruh penjuru tribun. Pendukung Shohoku dan Sanoh saling bersahutan, memekakkan telinga dengan sorakan dan harapan. Semangat dari bangku cadangan turut membuncah, para pemain pengganti berdiri, berteriak menyemangati rekan-rekan mereka yang tengah berjibaku di lapangan. Di sisi tribun lain, Moroboshi dan para pemain Aiwa lainnya menyimak jalannya pertandingan dengan seksama. Bagi mereka, pertahanan Sanoh yang rapat dan terorganisir membuat Shohoku tampak mustahil untuk bangkit. Namun satu hal tak bisa mereka abaikan, kegigihan Shohoku. Sebuah tim yang tidak gentar menghadapi raksasa, yang tak berhenti memberikan perlawanan, bahkan saat tubuh mulai rapuh. Dan untuk itu, mereka pantas dihormati. Dari bangku pemain kainan, Maki mengamati dengan tajam. Baginya, harapan kebangkitan Shohoku bergantung pada satu sosok, Akagi.
Kepemimpinannya adalah fondasi. Jika Akagi mampu mengarahkan tim, maka Shohoku punya peluang untuk mendobrak benteng kokoh milik Sanoh. Di lapangan, Rukawa menggiring bola dengan gesit. Dalam sepersekian detik, ia melakukan passing cepat yang mengejutkan semua orang. Bola meluncur ke arah Akagi, yang saat itu berada di bawah pengawasan ketat Mikio. Mata rekan-rekannya melebar, tak menyangka arah operan yang begitu berani. Akagi menangkap bola dengan cengkeraman kuat, tubuhnya kokoh berdiri di antara tekanan. Di belakangnya, Mikio bersiap, posisi tubuhnya rendah dan waspada, siap menghadang langkah Akagi dan menggagalkan setiap usaha mendekat ke ring. Dari tribun, Uosumi memperhatikan duel fisik itu dengan mata tajam. Ia tahu, secara postur, Akagi tak akan kesulitan menghadapi Mikio. Tapi ancaman sesungguhnya ada pada Kawata. Pemain itu tak akan membiarkan Akagi bergerak bebas, apalagi mendekati jantung pertahanan Sanoh. Namun saat tatapannya terpaku pada gerakan Akagi, ingatan Uosumi melesat kembali, pada pesan sang pelatih Taoka yang menekankan pentingnya memanfaatkan keunggulan fisik dengan kecerdikan gerakan. Keunggulan postur bukan untuk dilawan keras, tapi untuk mengecoh. Dan di detik berikutnya, Uosumi berdiri, berteriak dari tribun. Suaranya membelah hiruk-pikuk arena. Sebuah seruan yang mengingatkan Akagi akan kekuatan yang selama ini dimilikinya. Sebuah dorongan agar ia mengubah tekanan menjadi peluang. Sesaat setelah menerima bola, Akagi menunjukkan ketenangannya. Dengan gerakan tipuan yang tajam, ia berhasil mengelabui Mikio. Akagi melesat ke depan, mendekati ring Sanoh. Dengan satu lompatan mantap, tubuh Akagi melayang di udara, tangan siap melepaskan tembakan. Namun dari depan, Kawata tiba-tiba muncul, melompat tinggi, tangannya terjulur maksimal, berusaha memblok tembakan itu dengan kekuatan penuh. Kedua pemain berada di puncak tensi. Mata mereka tajam, fokus pada tujuan masing-masing. Di sisi lapangan, wasit memperhatikan dengan cermat, bersiap meniup peluit jika benturan tak terhindarkan terjadi. Akagi melepaskan tembakan di saat kritis. Kawata meleset beberapa sentimeter, gagal menyentuh bola. Si kulit bundar melesat ke udara, meluncur menuju ring. Dari tribun, Uosumi menggenggam tangan erat. Wajahnya memancarkan kepuasan. Akagi berhasil. Tembakan itu lolos dari Kawata, sebuah eksekusi cerdas yang melewati tekanan maksimal. Namun bola tampak terlalu dekat dengan tepian ring. Potensi terjadinya bola rebound membayang. Dan di saat yang menentukan, Sakuragi melonjak dari belakang. Tubuhnya melayang tinggi, lebih tinggi dari siapapun. Dengan kekuatan penuh, tangannya menghantam bola, memaksanya menembus jaring Sanoh. Dentuman keras menggema, tiang penyangga ring bergetar hebat, menggambarkan kekuatan luar biasa yang baru saja terjadi. Sebuah momentum yang mengguncang arena. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.